Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari Kelompok 2 dengan teknologi AOP. Anggota kami terdiri dari saya, Muhammad Fatah Sumora dengan NPM Akhir 151. Saya Nadia Alhamdulillah Rahma dengan NPM Akhir 028. Saya Siti Fatimah Zahra dengan NPM Akhir 014. Saya Salfa Melina Putri dengan NPM Akhir 041. Saya Adi Ramla Falki dengan NPM Akhir 072. Saya Abdul Rahman Faiz dengan NPM Akhir 018. Selamat menyaksikan video kami. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi di Indonesia meningkatkan volume serta keragaman limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan. Pengolahan limbah secara konvensional memiliki keterbatasan karena metode kimia memerlukan biaya yang tinggi dan menghasilkan lumpur B3. Sedangkan metode biologis tetap menghasilkan lumpur tersuspensi. Oleh karena itu, diperlukan teknologi pengolahan yang lebih efisien dan berkelanjutan, seperti pemanfaatan ekoenzim dari fermentasi bahan organik yang ramah lingkungan. Selain itu, Advanced Oxidation Processes atau AOP menjadi alternatif teknologi karena mampu menguraikan polutan organik yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak melalui reaksi radikal hidroksil. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari kami menganalisis studi kasus yang kami dapat. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep dasar pengolahan air. Yang kedua yaitu menguraikan prinsip kerja Advanced Oxidation Process atau AOP. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi berbagai jenis sistem AOP yang telah dikembangkan. Yang keempat yaitu menganalisis keunggulan AOP dibandingkan metode konvensional lainnya. Dan yang terakhir yaitu meninjau relevansi pengembangan teknologi pengolahan yang berkelanjutan. Slide ini dijelaskan mengenai proses AOP atau Advanced Oxidation Process pada proses pengolahan air. Metode ini dipakai untuk membantu mengurangi zat pencemar di dalam air dengan memanfaatkan proses oksidasi yang lebih kuat. Awalnya udara bebas dialirkan menggunakan air kompresor sebagai sumber oksigen. Lalu ditambahkan hidrogen peroksida dengan dosis tertentu supaya dekomposisi ozon berangsur lebih cepat dan menghasilkan radikal hidroksil. Radikal hidroksil ini sangat reaktif, jadi bisa membantu menguraikan senyawa pencemar yang sulit dihilangkan dengan metode biasanya. Dengan begitu, kualitas air bisa meningkat dan beberapa parameter seperti DHL, lalu keruhan dapat menurun. Kalau dilihat dari skemanya, udara dari air kompresor masuk ke flometer untuk mengatur debit, lalu ignition generator untuk menghasilkan ozon, dan selanjutnya masuk konektor sebagai tempat terjadinya proses oksidasi. Setelah melalui proses AOP, parameter pencemar yang dapat disisihkan terutama adalah polutan organik yang sulit diolah dengan cara biasa. Di antaranya yaitu ada senyawa organ kompleks, zat toksik atau beracun, dan juga pencemar yang sulit terurai secara biologis. Jenis polutan ini biasanya cukup susah dihilangkan dengan pengolahan konvensional. Karena itu, dengan adanya proses oksidasi lanjut, senyawa pencemar tersebut bisa diuraikan menjadi bentuk yang lebih sederhana, sehingga kualitas limbah cair menjadi lebih baik sebelum akhirnya dibuang. Untuk slide selanjutnya itu di sini ada kelebihan, kekurangan dan operation dan maintenance AOP atau Advanced Oxidation Process. Adapun kelebihan AOP itu sendiri, yang pertama yaitu mampu menguraikan senyawa organik yang sulit terurai secara biologis. Yang kedua yaitu proses oksidasi berlangsung cepat dan efisien. Yang ketiga, tidak menghasilkan lumpur dalam jumlah yang besar. Yang keempat yaitu ada fleksibel atau dapat dikombinasikan dengan berbagai metode. Yang terakhir yaitu efisiensi atau penghilangan BOD dan COD yang cukup tinggi. Adapun kekurangannya AOP itu sendiri yaitu adanya senyawa penangkap radikal yang dapat menurunkan efisiensi. Yang kedua yaitu membutuhkan kontrol operasi yang ketat. Yang terakhir ada itu biaya operasional yang relatif tinggi karena penggunaan bahan kimia dan energi yang cukup besar. Adapun operation and maintenance-nya AOP itu sendiri, yang pertama yaitu mengontrol dosis oksidan, pH dan waktu kontak secara optimal. Yang kedua yaitu
menghasilkan efisiensi transfer ozon dan mencegah kebocoran kimia. Yang ketiga yaitu melakukan inspeksi pada generator ozon, sistem injeksi, dan reaktor. Yang terakhir yaitu ada pengoptimalan berkala untuk penyesuaian karakteristik limbah. Sekian dari saya. Jadi next yaitu masalah utama di sini yaitu pada studi kasus Lindi dari TPA, yaitu cairan yang terbentuk dari air hujan yang masuk ke tumpukan sampah. Lindi ini mengandung banyak zat pencemar seperti bahan organik, senyawa humed, amonia, dan zat berbahaya lainnya. Nilai COD dan BOD-nya itu tinggi, tapi rasio atau COD-nya itu rendah. Artinya, banyak zat yang di dalamnya yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Karena itu, pengolahan biologis biasa sering belum cukup efektif, terutama untuk menurunkan COD dan warnanya. Makanya, diperlukan teknologi seperti AOP untuk membantu menguraikan senyawa-senyawa yang sulit tersebut. Kemudian, pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknologi yang dapat digunakan dalam proses pengolahan lindi, yaitu teknologi Advanced Oxidation Process atau dapat disingkat dengan AOP. AOP ini merupakan teknologi yang menggunakan sistem kombinasi antara ozon atau O3 dengan hidrogen peroksida atau H2O2. Pada penerapannya, ozon terlebih dahulu dihasilkan dari ozon generator, kemudian dialirkan ke dalam reaktor yang sudah berisi lindi. Setelah itu ditambahkan dengan H2O2 dengan reaksi dengan dosis tertentu untuk mempercepat reaksi dekomposisi ozon. Reaksi antara O3 dan H2O2 ini akan menghasilkan radikal hidroksil atau OH yang memiliki potensi oksidasi sangat tinggi, bahkan dapat mencapai hingga 2,8 volt. Sehingga hal tersebut jauh lebih reaktif dibandingkan dengan oksidator biasa. Radikal hidroksil ini bersifat tidak selektif sehingga mampu menyerang berbagai senyawa organik kompleks dalam lindi seperti asam humat, senyawa fulfat, fenol, hingga senyawa aromatik lainnya. Proses ini akan memutus ikatan rangkap dan struktur cincin aromatik, sehingga senyawa yang awalnya sulit terurai dapat diubah menjadi molekul yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk diolah selanjutnya. Kemudian pada slide berikutnya, saya akan membahas tentang nilai penerapan teknologi AOP yang menunjukkan kinerjanya yang sangat efektif dalam menurunkan pencemar. Nilai COD dapat diturunkan hingga sekitar 88% yang menandakan bahwa sebagian besar bahan organik kompleks telah berhasil terdegradasi. Selain itu, terjadi juga penurunan warna, kekeruhan, serta bau pada lindi akibat rusaknya senyawa organik aromatik penyebab pencemaran. Tidak hanya itu, proses AOP juga meningkatkan rasio BOD terhadap COD yang berarti limbah menjadi lebih mudah diuraikan secara biologis. Hal ini menunjukkan bahwa AOP tidak hanya berfungsi sebagai pengolahan utama, tetapi sangat efektif digunakan sebagai tahap awal atau pre-treatment sebelum proses biologi selanjutnya. Pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa tujuan penulisan pada bab 1 telah tercapai sebagai berikut. Yang pertama, teknologi pengolahan air bertujuan untuk menurunkan kadar pencemar agar air limbah memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. Namun, metode konvensional masih memiliki keterbatasan dalam mengolah senyawa kompleks. Yang kedua, Advanced Oxidation Processes atau AOP bekerja dengan menghasilkan radikal hidroksil atau OH yang memiliki daya oksidasi tinggi untuk menguraikan polutan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Yang ketiga, sistem AOP meliputi beberapa jenis yang memiliki tujuan sama dalam mendegradasi kontaminan. Yang keempat, AOP lebih efektif dalam mengolah senyawa yang sulit terurai dibanding metode konvensional, tetapi membutuhkan kontrol operasional dan energi yang lebih besar. Yang kelima, AOP berpotensi mendukung pengolahan limbah yang lebih efektif dan ramah lingkungan, terutama untuk limbah kompleks seperti lindi TPA.